Oke, jadi di part sebelumnya kita sampai di Muen yang sudah ditawari Walpurgis untuk meneruskan tahtanya sebagai salah satu dari 4 Primordial Witch dan mewarisi kekuatan dan juga seluruh Dream Realm milik si Walpurgis. Lalu kemudian disusul Linji yang setelah itu juga masuk ke dalam mimpinya si Silver pada malam harinya. Dan di part kali ini akan ada Truth Seeker juga yang sebelumnya sempat kita bahas sebentar ya, yang akan pada akhirnya itu akan menjadi antek-anteknya si Linji juga. Nah, jadi gimana kejadiannya? Kita akan lanjut, tapi seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys. Untuk support channel ini bisa cek juga link description untuk traktir kopi situ. Sorry kalau misal video ini kurang lancar ya narasi gue, karena mungkin nggak akan gue cut karena keterbatasan script juga. Jadi gue langsung storytelling aja. Semoga terhibur, and let's begin the stories. Nah, sebenarnya pertemuan Linji dan Silver di mimpinya pada kali ini itu adalah yang kedua kalinya. Dimana yang pertama itu ya ketika Linji kenalan lalu memberikan sebuah buku kepada Silver yang berjudul Grimm's Fairy Tale di chapter-chapter awal dulu. Dan yang di komik yang di chapter 56 dimana pas setelah Linji ini berhasil mengalahkan Reingard, Linji sempat juga masuk ke dalam mimpi si Silver di situ yang sebenarnya sama juga dengan apa yang akan gue jelasin pada novel kali ini. Jadi di komiknya itu memang dimajuin sedikit lah alurnya dan juga nggak terlalu lengkap di komiknya. Nah, di part kali ini akan dijelaskan dengan cukup lengkapnya berdasarkan novel. Nah, ketika Linji menyadari kalau dia kembali masuk ke mimpinya si Silver, di situ Linji seperti biasa sangat ramah kepada Silver, menanyakan kabar, lalu bertanya gimana buku yang dikasih Linji sebelumnya itu seru apa enggak, gitu-gitu ya. Dan setelah itu sama seperti di komik di mana mereka berdua ini membahas tentang Candela dan apa saja yang dilalui oleh Linji ini dengan si Candela. Nah, tapi kalau di komik kan seperti mereka ini ya tiba-tiba bahas si Candela aja ya. Tapi di novel itu sebenarnya mereka nggak ujuk-ujuk bahas si Candela. Tapi sebenarnya sebelum mereka membahas Candela, itu ketika mereka ngobrol santai tadi, Linji baru sadar di situ kalau dia sedang memegang pedangnya si Candela di tangannya. Yang kemudian tentunya membuat Linji cukup bingung kenapa ada pedang Candela di situ. Yang harusnya kan beda mimpi antara mimpi Candela dan juga mimpinya si Silver. Nah, baru di situ dijelasin sama Silver bahwa Candela itu sudah bersumpah setia kepada Linji. Alhasil kemanapun Linji pergi, itu dia akan diikuti sama si Candela. Lalu sama juga seperti di komik, di sini Linji merasa sepertinya Silver ini kenal dengan si Candela, dengan teori-teori dia yang seperti di komik bahwa ya karena Candela dan Silver ini sama-sama mimpinya, ya mungkin mereka berdua ini sama-sama kenal karena sama-sama ada di dalam mimpinya. Dan kata Silver memang dia kenal. Meskipun sebenarnya fakta tentang Candela yang menghancurkan kerajaannya itu adalah fakta yang salah. Yang kemudian dijelaskan lah sama seperti di komik chapter 65. Ini singkatnya aja ya. Kesalahpahaman tentang sejarah Candela di situ baru terungkap. Nah, tapi kalau kalian ingat, di chapter itu kan juga disinggung tentang Linji yang mengetahui ingatan Candela meskipun tidak lengkap. Hanya sebagian saja ingatan Candela ini yang mampu dipahami sama si Linji. Sehingga kemudian dijelaskan oleh Silver sebenarnya Linji ini sudah mengetahui semua ingatan Candela. Sebenarnya dia sudah mendapatkan semua ingatan Candela, tapi sebagian yang hilang itu karena Linji masih belum cukup pengetahuannya untuk mencerna itu ingatan. Dan pikiran Linji bisa secara otomatis memfilter itu semua. Jadi yang belum paham ini nggak dimasukin ke pengetahuannya si Linji. Makanya ingatan Candela itu sebagiannya tidak bisa dipahami atau hilang lah intinya. Yang kemudian disimpulkan oleh Linji sepertinya karena si Blackie yang memfilter ingatan tersebut. Karena dia sendiri secara defaultnya tidak punya kekuatan seperti itu atau tidak punya kemampuan seperti itu. Nah, singkat cerita, long story short ya, intinya di situ Silver kemudian membantu Linji untuk bisa memahami ingatannya yang dari Candela tersebut dengan cara mengajari dia tentang Aether. Karena kunci untuk memahami ingatannya tentu saja dengan memahami apa itu Aether. Yang kemudian di sisi lain, ketika mendengar kata Aether ini, itu Linji cukup tidak asing karena di bumi sendiri konsep Aether ini memang pernah dicetuskan oleh Aristotle di peradaban Yunani kuno yang menganggap Aether ini sebagai suatu elemen yang menciptakan semua materi atau dasar dari semua materi dan biasanya dipakai untuk menjelaskan fenomena yang masih belum terjelaskan pada zaman tersebut. Tapi sayangnya setelah kemajuan sains, modern sains dan sebagainya, konsep tentang Aether ini lama-kelamaan menghilang digantikan oleh ilmu pengetahuan modern di bumi tempat Linji hidup sebelumnya.
Nah, Linji kemudian menyimpulkan apakah mungkin di Azir ini Aether bukan hanya sebuah konsep belaka, tapi memang sesuatu yang nyata dan menjadi fondasi dari segala hal. Termasuk mimpinya tersebut bisa jadi terbuat dari Aether juga. Dan seperti konsep goib lah ya kalau kita memahaminya sekarang. Yang memang tidak ada di bumi tempat dia hidup sebelumnya, tapi kalau di Azir mungkin saja Aether ini memang ada. Dan mungkin saja di bumi dan di Azir ini memang beda hukum fisikanya lah. Intinya gitulah. Singkatnya gitu ya. Mungkin Aether ini memang sebuah elemen yang beneran ada di Azir. Nah, meskipun pemahaman Linji ini masih cukup setengah-setengah tentang Aether dan itu pun didasarkan pada kehidupan dia sebelumnya, Silver masih tetap mengajari Linji tentang Aether. Yang sayangnya di sini penjelasan di komiknya itu tidak terlalu rinci bagaimana cara Silver mengajari si Linji. Tapi intinya awalnya Linji ini seperti dibuka mata batinnya untuk sementara supaya dia ini bisa melihat Aether untuk sementara. Dan memang kemudian bisa, kata Linji, bahwa Aether di pedangnya tersebut atau pedang kandela yang di tangannya itu tiba-tiba ada sesuatu berwarna merah gelap lah. Yang itu merupakan Aether yang menyelimuti pedangnya si kandela. Dan dengan pahamnya konsep tentang Aether ini, semua skill Linji yang didapat dari ingatan kandela itu langsung naik level semua. Dan sebagian besar ingatan kandela mulai Linji pahami dari situ. Dari seni berpedangnya atau pemahaman tentang ingatan kandela itu meningkat pesat semua. Dan singkat cerita, Linji menghabiskan waktu yang cukup lama di Dream Realm Silver tersebut untuk naik level dan memahami ingatan-ingatan si kandela. Meskipun sayangnya, kata si Linji, Aether yang dia punya itu rupanya hanya bisa digunakan di mimpinya saja. Sehingga sampai sini memang Linji ini sudah yakin kalau Aether itu sepertinya ada, kemungkinan besar memang ada. Cuman hanya terbatas di dalam mimpi saja dan tidak bisa digunakan di dunia nyata. Itu pemikiran atau dugaan Linji saat itu. Dan itu berlangsung selama beberapa hari lah ya, latihan Linji di mimpinya si Silver ini. Lalu pada satu hari, Linji ini terbangun dari mimpinya. Dia tiba-tiba mendapati pintu kamarnya ini sedang terbuka. Dan di situ ada sosok seorang pria yang tidak dikenal yang masuk ke dalam kamarnya. Ini di dunia nyata ya. Jadi ketika Linji bangun, tiba-tiba ada seorang pria tidak dikenal masuk ke kamarnya. Nah, tentang siapa si pria ini, kita akan flashback beberapa waktu, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Langdon Hood, yang merupakan seorang scholar dari Truth Society yang punya rank Pandemonium, dan bawahan si Leonard dan Fitch, yang merupakan kepala bagian mekanik dan kepala bagian alkemis, temennya si Andrew yang pernah diperkenalkan sebelumnya. Nah, kita nggak akan berfokus kepada Leonard dan Fitch ini, melainkan kepada si Hood-nya, yang juga merupakan anggota Truth Seeker rupanya. Yang sebelumnya sempat kita jelaskan, Truth Seeker ini adalah sebuah kelompok orang-orang yang sangat nekat, orang-orang yang sangat gila dalam tanda kutip, yang sangat terobsesi dengan pengetahuan. Nah, si Langdon Hood ini bisa dibilang pemimpin si Truth Seeker ini, atau atasan Truth Seeker ini. Makanya ketika mereka mendapatkan info tentang Linji, ketika Truth Seeker ini mendapatkan info tentang Linji, tak lama mereka ini di bawah pimpinan Hood langsung berangkat ke Nujin Jalan nomor 23 atau tokonya si Linji, yang tidak seperti pemikiran gua pada awalnya ya. Mungkin saja mereka ini datang langsung nyikat si Linji. Itu pikiran gua pada awalnya. Tapi rupanya di awal-awal mereka ini hanya mengobservasi toko Linji aja dalam beberapa hari, atau mengamati toko Linji dalam beberapa hari sebelum melakukan aksi penyelidikan yang bisa dibilang sangat nekat nanti. Dan pada masa observasi tersebut, Hood sempat berpikir bahwa sepertinya Linji yang digebor-geborkan sangat overpower ini sepertinya terlihat bukan seperti sosok yang kuat, justru hanya hidup seperti orang yang biasa aja, karena kegiatan sehari-harinya itu ya seperti orang pada umumnya. Cuman hanya satu hal yang cukup membuat Hood ini tertarik, yaitu sosok asisten di tokonya, yang sepertinya cukup familiar bagi si Hood, karena Hood sendiri ini merupakan bawahan Fitch, yang merupakan kepala bagian mekanik. Dan memang Hood juga cukup sering berhubungan dengan project Clay Idol di Machine Loop, tempat ditelitinya Moen pada awalnya. Sehingga di situ Hood sedikit menduga-duga mungkin saja si asisten tersebut adalah sebuah homunculus, apalagi terlihat ada sedikit bekas luka di kakinya si Moen ini, yang mungkin saja bekas dari barcode yang dihilangkan secara paksa dan menimbulkan luka di situ. Apalagi saat itu juga bertepatan dengan di Chamber of Commerce yang merenovasi tokonya si Linji, yang secara logika kenapa makhluk kuat seperti Linji masih butuh pihak lain untuk melakukan sesuatu.
dan itu tidak mencerminkan orang kuat sama sekali. Nah, namun saat itu kesimpulan si Hood ini masih cukup positif bahwa mungkin aja si Linji ini memang orangnya males. Meskipun kuat tapi mungkin saja males. Dan mungkin saja itu sebagai hiburan tersendiri bagi Linji untuk menyuruh-nyuruh makhluk yang lebih lemah daripada dia. Atau di sini di S Chamber of Commerce ini. Nah, tapi selama beberapa hari pihak di S Chamber of Commerce ini bolak-balik keluar masuk dari toko Linji. Itu tidak terlihat sama sekali mereka membawa buku satu pun. Yang menurut rumor kan si Linji ini sangat suka merekomendasikan buku-buku mistiknya kepada orang lain. Jadi itu tidak sesuai dengan rumor yang beredar selama ini, di mana pihak di S Chamber ini tidak membawa buku satupun. Sehingga kesimpulan kecil dari si Hood ini, mungkin saja rumor yang beredar ini terlalu berlebihan dalam perspektif orang lain. Mungkin aja memang kekuatan Linji ini sangat kuat, tapi hanya terbatas pada 1-2 hal saja. Dan mungkin aja ada sebuah syarat untuk penggunaannya, di mana si Linji ini tidak bisa dengan gegabah, dengan sembrono untuk memberikan buku-bukunya kepada orang lain. Dan itu terbukti dari pihak di S Chamber of Commerce ini yang tidak diberikan buku sama si Linji. Alhasil setelah pemantauan selama beberapa hari, para Truth Seeker ini memutuskan untuk masuk ke toko Linji secara paksa pada malam harinya dengan membobol pintu depan tokonya. Dan Hood kemudian menyuruh yang lain atau bawahannya yang lain ini, orang-orang dari Truth Seeker yang lain ini untuk tetap di bawah dan mengecek buku-buku di situ. Sedangkan Hood sendiri akan naik ke atas untuk mengecek Linji-nya secara langsung. Dengan spesifik, Hood ini memakai seperti perlengkapan yang cukup keren sebenarnya ya. Dijelaskan di sini dia memakai armor exoskeleton yang sangat ringan katanya, dengan fitur cloaking atau fitur penyamaran yang bukan hanya bisa menyamarkan keberadaan dia, tapi juga bisa menghapus jejak-jejak yang tertinggal katanya. Dan juga Hood ini membawa sebuah pistol. Sampai akhirnya si Hood ini pun masuk ke kamarnya si Linji. Nah, sampai sini kita kembali lagi ke sudut pandangnya si Linji, di mana setelah beberapa hari dia juga berlatih Aether dengan si Silver di Dream Realm ya. Lalu kemudian terbangun ke dunia nyata, di mana di situ ketika dia terbangun dia mendapati pintu kamarnya terbuka dan ada seorang pria di dalam kamarnya, yang adalah si Hood tadi. Sehingga secara spontan Linji pun langsung mengambil pedangnya yang ada di samping ranjangnya, yang ada di samping tempat tidurnya. Lalu dengan gerakan yang cukup cepat, atau bisa dibilang sangat cepat, ujung pedangnya tersebut sudah berada di lehernya si Hood dengan sangat presisi. Sehingga Hood sendiri itu sampai tidak mampu untuk merespon kecepatan si Linji. Dan wajahnya sampai sini terlihat sangat pucat karena tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu ketika Linji melihat pakaian yang dipakai oleh Hood ini terlihat cukup aneh, Linji menyimpulkan kalau Hood ini adalah seorang maling. Maka kemudian Linji mengancam Hood untuk jangan bergerak dan menyebut Hood ini dengan sebutan maling. Nah, sebutan maling ini juga cukup membuat Hood terkejut atau kaget, karena memang aksi para Truth Seeker pada kala itu kan untuk mencari pengetahuan baru. Dan bukan hanya tentang identitas Linji saja, tapi juga termasuk ingin mencuri, dalam tanda kutip ya, kekuatan-kekuatan mistik yang ada di buku Linji sesuai rumornya. Makanya ketika disebut maling sama si Linji, Hood menjadi cukup panik, bukan hanya karena dia ditodong pedang, tapi juga merasa tujuannya pada kala itu sudah ketahuan oleh Linji, kalau mereka ini mau maling pengetahuan mistiknya si Linji. Meskipun sebenarnya Linji ini hanya menganggap mereka sebagai maling yang ya biasa aja, mungkin mau nyolong TV atau apa gitu ya. Dan kembali ke POV-nya si Linji, di situ sesudah Linji ini sadar sepenuhnya dari tidurnya, karena kan sebelumnya dia ini bangun secara tiba-tiba dan spontan aja langsung menodongkan pedangnya kepada si maling atau si Hood ini. Itu masih setengah-setengah lah tidurnya, setelah bermimpi latihan pedang di Dream Realm-nya si Silver. Nah, setelah sepenuhnya sadar dari tidurnya, barulah Linji itu menyadari pakaian yang dipakai Hood ini bukan hanya cukup aneh, tapi juga sangat asing di Nuojin. Karena dijelaskan mempunyai rangka baja hitam dengan motif-motif yang cukup rumit dan ada lampu-lampunya juga, seperti konsep mecha kalau di anime atau film-film. Meskipun terlihat cukup tidak rapi dibuatnya ini, seperti dibuat dengan tangan sendiri. Nah, selain itu Linji juga melihat adanya pistol di tangan Hood. Alhasil Linji menyimpulkan kalau mereka ini bukan hanya maling biasa, tapi juga punya perlengkapan yang memadai, sehingga membuat Linji lalu menekan pedangnya lebih dekat lagi ke lehernya si Hood, supaya bisa memberikan sensasi rasa takut kepada Hood supaya tidak macam-macam, dan seperti seakan Linji ini bisa menyikat Hood kapanpun dia mau. Meskipun dalam prakteknya mungkin Linji ini tidak akan membunuh si Hood ini ya, karena dia bukan orang yang seperti itu dan tidak tegaan lah. Justru si maling inilah yang harus ditakuti karena kenekatan mereka yang mungkin saja bisa dengan mudah menembakkan pistol yang dibawa tersebut kepada Linji. Nah, hasil Linji menyuruh Hood ini untuk menurunkan pistolnya, lalu dengan sangat epik sekali
Ketika pistol tersebut masih ada di tangan Hood, pedang Linji itu dengan sangat cepat langsung memotong pistol tersebut jadi dua. Lalu pedangnya setelah memotong si pistol tadi, itu balik lagi ke lehernya si Hood dengan sangat cepat. Jadi gerakan si Linji ini sangat cepat, sampai Hood yang sebenarnya mau bergerak juga tadi ketika pedangnya turun dipakai untuk motong si pistolnya itu tidak jadi karena keburu pedangnya kembali ditodong ke lehernya si Hood. Dan si Hood ini hanya bisa melihat separuh potongan pistolnya itu jatuh ke lantai dengan cukup rapi. Jadi clean cut gitu ya, sangat presisi. Padahal dia yakin bahan yang dipakai untuk pistolnya itu merupakan bahan terbaik dari Lower District yang bahkan mampu menahan sebuah ledakan besar. Lalu yang lebih menarik, rupanya pistol tersebut masih bisa dibilang eksperimental ya, milik si Hood yang dikombinasikan dengan sigil segala macam dan teknologi dari bagian mekanik segala macam dan punya kekuatan tembak yang cukup besar. Sehingga kalau salah penggunaan sedikit saja, itu pistol bisa meledak dan melukai si penggunanya. Tapi mahakarya yang sebegitu canggihnya dan meskipun cukup eksperimental, itu bisa terpotong begitu saja dengan sekali tebas pedangnya si Mamang dan tidak meledak. Saking presisinya lah itu si Linji dan saking cepatnya. Kemudian Linji menyuruh Hood ini menaruh sebagian pistolnya lagi ke lantai, dan ketika Hood ini menunduk untuk menaruh pistolnya, Linji kembali beraksi dan memotong-motong armornya si Hood yang kemudian terpisah-pisah menjadi beberapa bagian dan langsung jatuh semua ke lantai. Alhasil sampai sini Hood menjadi sangat lesu karena tidak sedikit dia mengeluarkan tenaga dan uang untuk membuat dua barang tersebut yang sekarang sudah rusak begitu saja. Nah, di saat yang sama, Linji juga mendengar suara di lantai bawah yang dia perkirakan mungkin aja ada teman-temannya si maling yang lain itu ada di bawah sana. Lalu sebelum itu Linji juga sekilas mendengar suara langkah kaki Muen yang turun ke bawah dan sepertinya membereskan para maling yang ada di bawah. Yang sampai sini sebenarnya Linji ini sudah paham bahwa Muen itu cukup kuat dari kegiatan sehari-harinya yang bisa maku terus bongkar barang-barang dengan tangan kosong, bongkar furnitur dengan tangan kosong dan sebagainya. Jadi sepertinya Muen ini cukup sanggup untuk mengatasi maling-maling yang ada di bawah. Nah, sehingga setelah tercopotnya itu armor, Linji bisa melihat wajah Hood yang sebenarnya masih cukup muda, seperti umur 17 atau 18 tahunan menurut si Linji. Lalu sambil dia suruh Hood untuk pergi ke bawah sambil tetap ditodong sama pedangnya, Linji kemudian tak lupa juga mencoba menelpon si Cloud atau muridnya si Joseph yang Linji tahu adalah atasan kepolisian di Nojin. Nah, sesampainya di lantai bawah, memang benar ada Muen di situ dan 6 orang di situ selain si Muen yang sedang guling-guling di lantai seperti kesakitan dengan terlihat beberapa buku yang terbuka di sekitar mereka. Jadi sepertinya mereka ini sebelumnya sempat membuka beberapa buku di situ sebelum akhirnya guling-guling. Dan Linji mengira itu Muen yang melumpuhkan mereka semua. Alhasil Linji memberikan pujian atas kerja bagus si Muen. Padahal Muen sendiri dalam hati juga bingung karena dia tidak melakukan apa-apa ketika turun tadi. Nah, sebelumnya itu 6 orang sudah dalam keadaan yang guling-guling seperti itu sebelum Muen melakukan apa-apa. Dan Muen ini hanya mengunci pintu tokonya supaya ini orang tidak bisa kabur. Tapi karena dia dipuji sama si Bos Lin, ya dia oke-oke aja. Nah, sama dengan si Muen, Hood juga sekilas melihat temannya ini paham bahwa itu bukan ulah si homunculus karena tidak ada luka luar sama sekali di tubuh para bawahannya ini. Tapi melainkan lebih kepada karena mereka semua ini gagal mengekstrak pengetahuan dari buku-buku yang tergeletak di lantai tersebut, yang membuat jiwa mereka tersiksa efek sampingnya. Yang kalau sampai di tahap seperti itu, artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, antara pengetahuannya yang tidak bisa mereka pahami karena sangat mistik atau sangat terlarang misalnya, atau kemungkinan kedua, pengetahuannya itu sangat besar sehingga tidak bisa ditampung sama jiwa mereka. Dan kalau melihat kondisi mereka yang cukup parah seperti itu, sepertinya dua kemungkinan tersebut sama-sama terjadi kepada mereka semua, dan bukan hanya salah satu saja. Dan itu pun masing-masing dari mereka ini hanya terlihat mengambil satu buku. Itu saja tidak mampu dipahami atau ditanggung oleh jiwa mereka. Nah, lalu terkait orang-orang ini, sebenarnya Muen mengenali bahwa mereka ini dari Truth Society. Lalu karena terlihat mereka ini membuka buku-buku dan sepertinya mengincar buku tersebut dari awal memang. Sepertinya mereka ini dari faksi Truth Seeker, sehingga dijelaskan oleh Muen kepada Linji bahwa mereka ini datang untuk mencuri pengetahuan. Nah, tapi kan kalimat mencuri pengetahuan itu cukup aneh bagi si Linji. Jadi Linji menyimpulkan mungkin orang-orang ini mencuri buku. Mungkin maksud Muen itu mencuri buku, bukan mencuri pengetahuan. Memang kan Muen ini bahasanya agak-agak aneh menurut Linji dari dulu. Nah, tapi ketika dibilang mencuri, di situ Hood dengan cukup emosi langsung membantah bahwa mereka ini bukan mencuri, tapi mengekstrak.
Lalu mereka juga mengatakan sambil sedikit mengancam bahwa mereka ini dari Truth Seeker loh, ini urusan Truth Society loh, gitu-gitu. Sehingga mendengar kata Truth Society, Linji langsung kepikiran dengan hasil penelitian bahasa kunonya dulu yang diberikan oleh Cloud dulu, yang itu diteliti oleh Prithole dan Trollope Rupert. Dan disitu kan mereka sempat menyebut bahwa ada penelitian lain di sebuah buku yang berjudul Dark Ages, yang tapi mereka berdua, si Prithole dan Trollope Rupert ini tidak punya akses karena ada di tangan sebuah organisasi bernama Truth Society. Makanya Linji sempat bertanya-tanya apa atau di mana organisasi Truth Society ini sampai akhirnya disebut oleh si Hood pada saat itu. Nah tapi sebelum itu, ponsel Linji akhirnya terhubung dengan si Cloud yang kemudian dengan cukup tidak enak karena sudah malam, Linji memberitahukan bahwa di tokonya sekarang ada maling tengah malam. Alhasil tentunya membuat Cloud sangat terkejut sampai tidak sengaja memaki-maki si maling tersebut. Tapi kemudian terdengar seperti Cloud ini memberikan perintah kepada beberapa orang di situ yang sepertinya Cloud ini sedang ada di tengah-tengah misi sambil teleponan sama Linji, jadi gantian gitulah ngomongnya. Bahkan sempat terputus sebentar, kemudian Cloud balik menelpon lagi dan menjelaskan kalau dia sebenarnya sedang bertempur dengan sebuah kelompok bernama Bloodfish. Yang secara singkatnya aja ya, Bloodfish ini pernah disinggung oleh Wilde di komik chapter 21. Ketika saat itu Wilde mendatangi Linji karena sedang bimbang karena si Charles muridnya itu yang sudah lama menghilang tiba-tiba muncul, dan kemudian Wilde ini pergi ke Linji untuk minta nasihat dan sebagainya. Nah saat itu kan ketika pulang Wilde sempat sedikit menjelaskan tentang kalau dia ini mau datang ke sebuah kelompok yang Wilde berencana untuk menyebarkan ajaran Linji ke kelompok tersebut. Nah ini ada di komik. Ya mungkin saja kelompok yang dimaksud ini adalah Bloodfish. Nah sedangkan kalau di novelnya justru dikatakan ketika Wilde pertama kali datang ke toko Linji, terus curhat-curhat di situ, dia menceritakan kalau dia diundang ke sebuah kelompok bernama Bloodfish. Tapi saat itu Linji merasa ini kelompok seperti ada tendensi ke MLM atau multi level marketing atau seperti ya penipuan lah anggap aja ya. Sehingga Linji menyuruh Wilde ini untuk mempertimbangkan dulu, jangan asal terima dulu. Dan saat itu Wilde menuruti permintaan atau perkataan si Linji. Lalu balik lagi ke Cloud yang katanya sedang bertempur dengan si Bloodfish ini. Nah, artinya si Bloodfish ini sepertinya adalah sebuah organisasi teroris yang terselubung. Jadi Linji merasa bersyukur saat itu dia menyuruh Wilde untuk mempertimbangkan undangan dari si Bloodfish ini. Karena kalau tidak ya pasti Wilde ini bisa menjadi salah satu musuh pemerintah. Padahal dari dulu memang Wilde ini sudah menjadi musuh masyarakat ya. Cuman Linji aja yang memang nggak tahu. Tapi setelah Cloud memberikan perintah-perintah yang perlu di misinya tersebut, dia kembali ngobrol dengan Linji dan bertanya terkait situasi di tokonya, yang kemudian dijelaskan bahwa ada 7 orang yang bobol tokonya dan sudah tertangkap pada saat itu, dan mereka bilang kalau si maling ini adalah dari Truth Society, kata Linji. Dan itu membuat Cloud menduga-duga sepertinya kalau mereka ini sangat nekat sampai membobol toko dari sosok tingkat S ya, itu pasti mereka ini Truth Seeker. Dan Cloud pun cuma berharap Truth Society ini bisa selamat dari amukan Bos Lid dalam hati. Lalu karena Cloud sendiri saat itu tidak bisa meninggalkan posisinya karena memang sedang bertempur dengan Bloodfish ini, dia mengatakan akan datang ke tokonya Linji ini saat misinya sudah beres. Sehingga ketika menunggu kedatangan si Cloud ini, Linji menginterogasi para maling ini, terutama si Hood yang saat itu masih sadar. Nah yang pertama Linji bertanya apakah Hood ini kenal dengan Prithole dan Trollope Rupert, karena nama mereka berdua lah yang ada di penelitian Linji yang dikasih oleh Cloud sebelumnya. Nah meskipun sejenak Hood ini cukup terkejut ketika mendengar nama 2 peneliti tersebut. Kemudian dia jawab bahwa Prithole ini adalah mantan kepala bagian obat-obatan dan Trollope Rupert adalah mantan kepala bagian arkeologi di Truth Society. Tapi Rupert sudah meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu dan departemen arkeologi setelah itu menjadi kacau karena tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Akhirnya departemen ini dibubarkan oleh direktur Truth Society yang saat itu menjabat. Nah mengetahui bahwa Prithole dan Trollope Rupert ini merupakan kepala departemen di Truth Society, tapi mereka berdua pun tidak mampu mendapatkan buku berjudul Dark Ages yang dijelaskan di penelitiannya tersebut. Artinya buku Dark Ages ini levelnya cukup tinggi dan sangat rahasia. Lalu kematian Rupert pun juga sepertinya cukup aneh bagi si Linji, di mana kenapa setelah itu tidak ada yang mau menggantikan posisinya sebagai kepala bagian arkeologi setelah kematian si Rupert. Kemudian ketika ditanyakan kepada Hood bagaimana si Rupert ini meninggal, si Hood ini rupanya tidak menjawab apa-apa, yang menunjukkan bahwa memang ada sesuatu di balik kematian Rupert yang tidak bisa diekspos ke publik. Dan mengingat kelakuan Hood yang sembrono dan tidak takut hukuman sama sekali ini, kemungkinan posisi keluarganya itu cukup tinggi di Truth Society.
Sehingga sempat Linji ini mengancam Hood untuk dijadikan alat negosiasi dengan True Society dan dijadikan tawanan lah supaya bisa bernegosiasi dengan True Society. Tapi ketika melihat ekspresi Hood yang cukup pucat dan sepertinya menjadi pikiran bagi si Hood ini, Linji pun menjadi tidak tega. Lalu karena kelakuan adik-adik ini yang kekanak-kanakan, seperti mengekstrak pengetahuan lah atau apalah tadi yang dianggap Linji cuma kekanak-kanakan dan tidak masuk akal sama sekali, Linji kemudian mengusulkan sebuah permainan dengan si Hood, seperti tantangan gitulah atau taruhan, di mana Linji menantang Hood jika dia berhasil mengekstrak pengetahuan dari kepala Linji atau apalah sebutannya tadi. Mereka ini akan dimaafkan sama si Linji. Tapi kalau gagal, Linji meminta Hood ini untuk menjelaskan tentang kematian si Rupert. Nah, di sisi lain, Hood sendiri merasa tidak punya pilihan, dimana kalau dia menolak mungkin aja dia ini disikat sama si Mamang ya. Dan sebenarnya Hood ini sebenarnya tidak takut mati kalau misal dia ini cuma scholar biasa yang jabatannya rendah atau ya orang-orang biasa lah di True Society. Tapi karena tebakan Linji tadi memang betul bahwa keluarganya punya jabatan yang cukup tinggi di True Society, di mana Hood ini merupakan sepupu dari Maria yang merupakan kepala atau pemimpin True Society. Jadi bukan eksekutif, bukan wakil, tapi pemimpin True Society. Dan yang paling utama, si Maria ini sangat peduli dan sangat sayang dengan si Hood. Cuman memang saat ini si Maria ini sedang meninggalkan True Society karena sedang berusaha naik ke tingkat Supreme. Jadi si Maria ini bisa dibilang mengisolasi diri gitu kali ya, untuk berusaha naik ke tingkat Supreme dan tidak mengurusi urusan-urusan di True Society. Intinya karena Hood ini cukup berharga bagi si Maria, mau gak mau dia harus mengikuti permainan si Linji kalau tidak mau merugikan True Society nantinya. Apalagi janji Linji tadi kan kalau mereka berhasil mengekstrak pengetahuan dari Linji, mereka ini akan dibebaskan, yang artinya mereka tidak akan berurusan dengan Secret Tower juga atau si Cloud yang tadi dihubungi sama si Linji. Jadi win-win solution. Nah, meskipun Linji sendiri ini bersedia untuk diekstrak informasinya dari kepalanya, tapi tetap aja Hood ini akan kesulitan mengingat level kekuatan Linji yang cukup tinggi. Dan sampai sini memang Hood ini sudah mengakui kalau Linji ini kuat, tapi tidak sampai yang Hood ini tidak mampu untuk mengekstrak pengetahuan dari Linji. Jadi si Hood ini sudah menganggap Linji kuat, tapi nggak sekuat itu sampai dia bakal gagal untuk mengekstrak informasi. Gitulah. Jadi Hood ini cukup yakin bahwa dia bisa mengekstrak informasi dari Linji jika dia menggunakan semua kekuatannya. Ya meskipun nanti mungkin saja informasi yang terekstrak itu cuma sedikit, tapi itu kan sudah cukup karena taruhannya hanya untuk berhasil. Tidak peduli seberapa banyak informasi yang bisa diekstrak. Nah oke, singkat cerita, mengekstrak pengetahuan ini mirip-mirip sama kayak paranormal gitu ya, yang meditasi segala macam dan tanpa menyentuh pun bisa mengekstrak pengetahuan dari Linji. Yang tentu saja itu dianggap Linji tidak masuk akal dan hanya permainan kekanak-kanakan dari si Hood ini. Tapi di sisi lain, rupanya itu memang beneran adalah sebuah teknik untuk mengekstrak pengetahuan. Bahkan ada namanya seperti Gnostic Touch, Mind Spike dan sebagainya lah, yang berhubungan dengan pikiran-pikiran yang akan dilakukan oleh si Hood ini. Dan di situ setelah Hood meditasi, kemudian menggunakan semua kekuatannya untuk masuk ke jiwa Linji dengan cukup mudah karena memang tidak ada pengamanan apapun karena Linji memang bersedia untuk diekstrak pengetahuannya. Nah, namun ketika Hood ini hampir berhasil membawa sedikit pengetahuan dari pikiran si Linji atau dari jiwa si Linji, dia ini tidak sanggup untuk menanggung pengetahuan tersebut. Yang di sini dijelaskan terdapat banyak bayangan-bayangan pengetahuan tersebut yang membuat semua informasi yang Hood punya selama ini bisa dipertanyakan kebenarannya. Dan sampai sini si Hood menyadari kalau memang tidak perlu pengamanan apapun di jiwanya si Linji ini karena setitik saja pengetahuan dari Linji ini bisa meracuni pemikiran seseorang. Dan akhirnya si Hood pun setelah beberapa saat mencoba mengekstrak pengetahuan dari pikiran Linji, akhirnya mengaku menyerah di taruhan tersebut sambil teriak-teriak menggeleng-gelengkan kepalanya, yang membuat Linji sempat agak panik di situ. Ini orang kenapa tiba-tiba kesurupan gitu ya. Sedangkan si Muen sempat melihat ada sebuah celah yang muncul di dahi si Hood, yang kemudian muncul sebuah bola mata di situ, seperti mata ketiga. Tepat ketika si Hood ini gagal dalam mengekstrak pengetahuan si Linji. Lalu tak lama mata ketiga tersebut menghilang. Dan Muen sendiri juga tidak tahu apa yang dilihat oleh si Hood saat itu. Tapi karena Muen sendiri sudah paham dengan kekuatan bosnya sendiri atau si Linji ini, jadi dia saat itu tidak terlalu terkejut melihat si Hood yang tiba-tiba histeris seperti itu. Sedangkan di sisi lain, Linji hanya kembali menyadarkan Hood bahwa bener kan kata dia bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu tidak masuk akal sama sekali. Dalam artian, ya mereka ini cuma melakukan aksi yang kekanak-kanakan doang, tidak ada faedahnya sama sekali.
maksud Linji seperti itu. Tapi seperti biasa yang ditangkap oleh si Hood, dia ini sadar kalau bahwa itu memang benar tidak masuk akal dalam artian yang supranatural, bahwa dia tidak bisa mengekstrak pengetahuan dari si Linji karena saking kuatnya lah gitu ya. Jadi beda persepsi lah. Intinya singkat cerita, Linji memberikan beberapa nasihat lagi. Tapi yang paling penting, dia sempat mengatakan, bijak itu lebih penting daripada pengetahuan. Lu mungkin bisa menciptakan sesuatu dengan pengetahuan, tapi dengan kebijaksanaan, lu bisa menciptakan pengetahuan yang baru. Itu kata si Linji. Yang nasihat ini nanti akan dianggap sangat penting oleh si Hood. Meskipun dia masih belum bisa memahami apa maksudnya, tapi kalimat ini akan menjadi sesuatu yang penting nantinya. Lalu setelah itu, Linji menyinggung kembali tentang kematian si Rupert. Karena Hood ini kalah taruhan, jadi dia harus memberitahu kematian si Rupert. Alhasil Hood mulai menjelaskan bahwa Rupert ini dirumorkan mengalami kegilaan, lalu bunuh diri. Setelah menemukan sebuah rahasia yang tabu ketika dia mempelajari sejarah dari beralihnya antara era kedua menuju ke era ketiga. Lalu setelah kematian Rupert, sebenarnya ada beberapa arkeolog lagi yang juga mencari tahu tentang kematian si Rupert ini. Tapi justru mereka yang malah mati juga, sehingga setelah itu tidak ada yang berani satupun mencari informasi tersebut. Dan bahkan sempat terjadi kericuan yang cukup besar karena menduga bahwa wabah besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu itu akan kembali terjadi lagi. Atau maksudnya ini mungkin wabah yang dialami oleh kerajaan Alford ya, atau kerajaannya si Candela. Nah, hasil untuk mengatasi kepanikan tersebut, akhirnya departemen arkeolog ini pun dibubarkan oleh True Society. Kemudian semua sumber yang berkaitan dengan kejadian itu pun akhirnya juga disegel. Namun kata si Hood, masih ada satu salinan buku yang berjudul Dark Ages yang ada di True Society, yang dipercaya menjadi awal mula kenapa Rupert ini menjadi gila. Nah, si Hood mengatakan bahwa dia bisa mengambil buku tersebut untuk Linji karena dia ini sepupunya si Maria ya, yang merupakan kepala True Society. Jadi dia punya akses ke buku tersebut, sehingga si Hood ini pun menjanjikan untuk mengambil buku tersebut dan diberikan kepada Linji. Sedangkan Linji mengatakan kalau tidak melanggar apapun, ya bolehlah pinjem sebentar gitu ya. Nah, setelah itu tak lama teman-temannya si Hood ini akhirnya sadar semuanya, lalu meminta maaf kepada Linji atas kenekatan mereka. Kemudian tak lama setelah itu Cloud juga datang dan permasalahan tersebut pun dianggap sudah selesai secara baik-baik. Lalu ketika di luar, Cloud bertanya kepada para Truth Seeker ini, apakah mereka sudah paham dan melihat sendiri tentang toko buku Linji, yang kemudian membuat mereka ini pada histeri semua. Ada yang bilang bukunya berisi kebenaran sejati lah, ada yang bilang dia sangat shock ketika tahu indahnya apanya lah gitu ya. Dan bahkan meskipun hanya mampu mengekstrak sedikit sekali informasi dari masing-masing buku tadi sebelum mereka tidak sadarkan diri, mereka bilang itu pun mampu menyadarkan mereka tentang kebenaran yang selama ini mereka percaya itu bisa jadi salah dan bisa dipertanyakan. Sehingga si Hood ini kembali mengingat perkataan Linji sebelumnya, di mana kebijaksanaan itu bisa menciptakan pengetahuan baru. Maka sejak saat itu, mereka, para Truth Seeker ini memutuskan untuk tidak lagi mempercayai pengetahuan dan lebih mempercayai kebijaksanaan. Dan sampai sini terciptalah sebuah organisasi baru yang bernama Wisdom Seeker. Bukan ya, ini cuma teori aja, tetap Truth Seeker. Mungkin kepercayaan mereka aja yang berubah menjadi lebih mempercayai kebijaksanaan daripada pengetahuan. Nah, oke, sampai sini kita sudahi dulu part kali ini yang menjelaskan tentang Truth Seeker dan bagaimana mereka bisa menjadi antek-anteknya si Linji. Nah, suara gue juga udah habis. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk support channel ini bisa cek juga link deskripsi atau traktir code di situ. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yuk.